Bayangkan sebuah pagi di Pelabuhan Internasional Batam. Kapal feri baru saja bersandar, pintu dibuka, dan satu persatu penumpang turun. Yang terdengar bukan hanya bahasa Indonesia, tetapi logat khas Singapura yang begitu dominan. Mereka datang berkelompok, membawa tas kecil, koper kabin, sebagian bahkan hanya ransel. Wajah-wajah ini tidak terlihat seperti turis yang ingin berpesta. Mereka tampak seperti orang-orang biasa yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan lebih tenang dan lebih hemat. Fenomena ini bukan lagi pemandangan langka. Batam kini benar-benar dibanjiri warga Singapura. Pertanyaannya, mengapa negara dengan salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia justru warganya ramai berbelanja ke Indonesia? Dalam beberapa bulan terakhir, arus wisatawan mancanegara ke Batam menunjukkan peningkatan yang konsisten, terutama dari Singapura dan Malaysia. Kepadatan terlihat jelas di kawasan Nagoya, Harbour Bay, hingga Batam Center. Pusat perbelanjaan yang sempat sepi kini kembali ramai. Restoran seafood penuh, kafe-kafe hidup hingga malam, dan hotel-hotel di kawasan waterfront mencatatkan tingkat hunian yang lebih tinggi, terutama pada akhir pekan. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti kabar baik bagi pariwisata. Namun, bagi yang melihat lebih dalam, ini adalah gejala dari sesuatu yang lebih besar. Batam memang selalu memiliki daya tarik geografis. Letaknya sangat dekat dengan Singapura, hanya sekitar 1 jam perjalanan feri. Aksesnya mudah, biayanya relatif murah, dan infrastrukturnya terus berkembang. Namun, lonjakan kunjungan kali ini memiliki karakter yang berbeda. Wisatawan datang bukan hanya untuk bersantai, tetapi untuk mengatur ulang pengeluaran mereka. Banyak yang memilih menginap 2 atau 3 malam, menikmati fasilitas hotel dengan harga yang jauh lebih terjangkau, lalu berbelanja kebutuhan yang di Singapura terasa semakin mahal. Bagi mereka, Batam bukan lagi sekedar destinasi wisata, melainkan alternatif ekonomi. Cerita dari para wisatawan menggambarkan perubahan ini dengan jelas. Ada yang mengaku datang hampir setiap bulan hanya untuk menikmati makanan dan belanja. Ada pula yang secara terbuka mengatakan bahwa harga hotel dan restoran di Batam jauh lebih masuk akal dibandingkan di Singapura. Bahkan, ada yang menjadikan Batam sebagai tempat bernapas dari tekanan hidup di negara asal. Pernyataan-pernyataan ini terdengar sederhana, tetapi mencerminkan realitas yang sedang berubah. Dampaknya terasa langsung di sektor perhotelan Batam. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang mencatatkan angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Ini menunjukkan bahwa wisatawan asing tidak hanya singgah sebentar, tetapi benar-benar tinggal dan menghabiskan uangnya di kota ini. Pergerakan ini menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Restoran mendapat pelanggan, transportasi lokal bergerak, tenaga kerja terserap, dan roda ekonomi berputar lebih cepat. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang tidak bisa diabaikan. Mengapa warga Singapura kini lebih memilih menghabiskan uangnya di luar negeri? Jawabannya membawa kita menyeberang kembali ke Singapura. Negara kecil dengan reputasi besar ini sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak biasa. Sepanjang 2025, hampir 20.000 orang kehilangan pekerjaan. Angka ini mungkin tidak terlihat besar secara global, tetapi bagi Singapura, ini adalah sinyal yang sangat serius. Yang lebih mengkhawatirkan, pemutusan hubungan kerja ini terjadi terutama di sektor-sektor bernilai tinggi. Teknologi informasi, layanan profesional, real estate, hingga perdagangan retail mencatatkan pengurangan tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Ini bukan sekedar fluktuasi musiman, ini adalah pergeseran struktural. Dunia sedang berubah, dan Singapura berada di garis depan perubahan tersebut. Digitalisasi, otomatisasi, tekanan biaya serta perubahan permintaan global memaksa perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. Ribuan profesional dengan gaji tinggi, pengalaman panjang, dan kualifikasi mumpuni mendadak kehilangan kepastian. Dampaknya tidak hanya terasa pada mereka yang terkena PHK, tetapi juga pada mereka yang masih bekerja. Rasa aman mulai terikis dan kehati-hatian menjadi sikap dominan. Di saat yang sama, inflasi di Singapura kembali meningkat. Harga konsumen naik lebih cepat dari perkiraan analis. Biaya transportasi, layanan kesehatan, makanan, dan jasa mengalami kenaikan yang cukup terasa. Secara angka, mungkin inflasi masih terlihat moderat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kenaikan kecil pun bisa berdampak besar, terutama ketika pendapatan tidak naik atau bahkan terancam. Kombinasi antara ketidakpastian pekerjaan dan kenaikan biaya hidup menciptakan tekanan psikologis yang nyata. Dalam kondisi seperti ini, perilaku konsumen berubah secara alami. Orang-orang mulai menghitung setiap pengeluaran. Mereka tetap ingin menikmati hidup, tetapi dengan cara yang lebih rasional. Disinilah Batam masuk sebagai solusi yang logis. Perbedaan harga yang selama ini dianggap wajar, kini terasa sangat signifikan. Menginap di hotel nyaman, makan enak, dan berbelanja dengan biaya yang jauh lebih rendah menjadi pilihan yang sulit ditolak.
Bagi banyak warga Singapura, menyeberang ke Batam adalah bentuk adaptasi ekonomi. Fenomena ini juga memperlihatkan paradoks ekonomi Singapura. Di satu sisi, negara ini masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat. Lapangan kerja secara keseluruhan bahkan bertambah, terutama di sektor-sektor seperti konstruksi dan pekerjaan rumah tangga. Namun, sektor-sektor ini umumnya diisi oleh tenaga kerja migran dan menawarkan upah yang lebih rendah. Sementara itu, sektor-sektor bernilai tambah tinggi yang selama ini menjadi kebanggaan justru mengalami penyusutan. Ini menciptakan ketimpangan antara pertumbuhan angka dan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan Singapura pada perdagangan global. Dengan rasio perdagangan terhadap PDB yang sangat tinggi, setiap perubahan dinamika global langsung berdampak. Ketegangan geopolitik, kebijakan tarif, serta perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Meskipun ada momen pemulihan pada ekspor tertentu, ketidakpastian jangka menengah tetap membayangi. Prospek inflasi yang diperkirakan meningkat pada tahun-tahun mendatang menambah lapisan kekhawatiran. Di tengah tekanan ini, Indonesia justru menunjukkan wajah yang berbeda. Dengan pasar domestik yang besar dan struktur ekonomi yang lebih beragam, Indonesia memiliki bantalan yang lebih kuat terhadap guncangan eksternal. Konsumsi dalam negeri tetap menjadi mesin utama pertumbuhan. Ketika permintaan global melemah, pasar domestik masih mampu menjaga stabilitas. Batam, sebagai bagian dari ekosistem ini, menikmati limpahan manfaat dari pergeseran konsumsi regional. Namun, penting untuk dicatat bahwa fenomena ini bukan soal siapa yang lebih unggul. Ini adalah cerminan dari dunia yang sedang berubah. Negara dengan biaya hidup tinggi dan ketergantungan besar pada sektor tertentu akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Sebaliknya, negara dengan basis ekonomi yang lebih luas dan pasar domestik yang kuat memiliki ruang adaptasi yang lebih besar. Batam menjadi contoh konkret bagaimana perbedaan struktur ekonomi bisa menghasilkan dinamika lintas batas yang unik. Ke depan, arus warga Singapura ke Batam kemungkinan akan terus berlanjut selama tekanan ekonomi dan perbedaan biaya hidup masih signifikan. Namun, tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana mengelola peluang ini secara berkelanjutan. Infrastruktur harus siap, kualitas layanan harus dijaga, dan kebijakan harus berpihak pada kepentingan jangka panjang. Jika tidak, lonjakan kunjungan justru bisa menciptakan masalah baru, seperti kenaikan harga lokal dan tekanan lingkungan. Fenomena ini juga membawa pesan penting tentang makna stabilitas ekonomi. Pertumbuhan tinggi tidak selalu berarti rasa aman bagi masyarakat. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata. Ketika warga negara maju mulai mencari kenyamanan dan keterjangkauan di negara berkembang, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa peta kekuatan ekonomi global sedang mengalami pergeseran halus namun signifikan. Dan kini kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apakah ini hanya gelombang sementara atau awal dari tren jangka panjang? Apakah Batam dan Indonesia siap mengambil peran yang lebih besar dalam peta ekonomi regional? Jawabannya akan sangat bergantung pada bagaimana kita membaca momentum ini dan mengambil langkah ke depan. Kalau menurut kalian, apakah fenomena warga Singapura yang menyerbu Batam ini murni karena faktor ekonomi atau ada perubahan gaya hidup yang lebih besar di baliknya? Apakah Indonesia sudah cukup siap jika arus ini terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like kalau video ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan analisis ekonomi dan geopolitik berikutnya, dan share video ini supaya makin banyak yang paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.